Kapan dengan debt collector, mereka misalnya melontarkan satu ancaman kepada Anda semuanya, itu Anda juga harus mengenali ciri-ciri itu. Mana ciri-ciri dari debt collector yang benar-benar akan mendatangi Anda atau yang hanya sebatas gertakan saja. Buat teman-teman semuanya, nantikan juga ya untuk kelanjutannya nanti di part 2-nya. Biar ini nggak terlalu panjang, makanya ini saya potong supaya teman-teman semuanya tidak keberatan dari segi kuotanya dan bisa menonton ini sampai habis. Perhatikan, banyak dari debt collector itu terkadang dia cuman menghantam Anda. Siapkan dananya, siapkan uangnya. Biasanya sering dilakukan oleh Adapundi ini. Adapundi sering banget melakukan hal seperti ini, atau ada kami misalnya gitu ya. Ini sering banget melakukan hal-hal yang seperti ini gitu loh. Dia sengaja menghantam psikis dari orang ini. Kayak mana orang ini mau stres, panik gitu loh. Siapkan uangnya, kami akan datang ke lokasi Anda. Ya. Anda kenali dulu ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri debt collector yang mau datang ke rumah itu biasanya ya, tidak ada satu penekanan. Mereka tidak akan membahas segi hukum. Mereka tidak akan, pokoknya mereka tidak akan bersentuhan dengan Anda meskipun itu pengancaman halus. Ya. Dan kemungkinan debt collector itu kemungkinan bisa jadi dia akan datang ke tempat Anda. Ini merujuk ke yang legal tadi. Ya. Yang legal tadi ini kita belum bahas ke yang ilegalnya, masih yang legal versi terdaftar ya. Kalau mereka menghantam Anda habis-habisan, misalnya mencaci maki Anda, nggak punya otak, manusia separoh, ini segala macam, maling, penipu, kemungkinan besar itu debt collector tidak akan datang ke tempat Anda gitu loh. Jadi Anda harus kenali ciri-ciri dari debt collector ini gitu loh. Ketika mereka berkomunikasi dengan Anda atau mengingatkan satu hutang Anda, itu dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan tekanan, dipenuhi dengan ancaman. Kita bisa lihat dari situ bahwa mereka tidak akan pernah datang ke tempat Anda. Ya. Kenapa? Karena mereka juga bingung ini. Kalau mereka sudah melakukan penekanan, mereka telah melakukan pengancaman, mencaci maki, menghina, itu akan membahayakan diri mereka sendiri kalau mereka turun ke lapangan. Ya. Makanya debt collector yang akan turun ke lapangan, debt collector yang akan berkunjung ke tempat Anda itu, mereka tidak akan mau menyinggung psikis Anda ataupun dari segi batin Anda. Mereka pasti ke konteks pokok aja. Hutang ini bagaimana? Ya. Perlukah kami jemput ke sana atau Anda melakukan pembayaran secara online saja? Ya. Kalau memang iya secara online, kabari kami sebelum jam sekian misalnya gitu. Itu biasanya dilontarkan penekanan secara halus, tapi mereka tidak menyinggung ke diri Anda. Tapi kalau mereka sudah langsung masuk, Anda kalau seperti ini, Anda penipu, Anda maling, Anda kami tuntut dengan pasal 372, 378. Atau Anda ini sudah komplotan, kami akan hubungi kontak ini, kontak itu, kontak itu. Itu tidak akan datang gitu loh. Ya. Jadi buat teman-teman semua ini harus dikenali. Mana debt collector yang benar akan mengunjungi kita dan mana yang hanya sebatas cerita untuk berkunjung. Ya. Mana debt collector yang benar-benar ingin datang ke tempat kita dan mana yang hanya sebatas mengucapkan datang gitu loh. Anda harus bedakan ini gitu loh. Karena keterbatasan jumlah dari penagih hutang ini itu sangat menentukan gitu loh. Karena begitu banyak orang yang gagal bayar. Ya, ditambah lagi penagih hutang ini tidak ada yang tetap. Mereka ini bisa dibilang outsourcing misalnya gitu atau PTT gitu ya, pegawai tidak tetap. Jadi mereka itu dikontrak misalnya sekian bulan misalnya gitu, atau mereka per tagihan mencapai target berapa orang yang harus dia tagih supaya mereka bisa menjadi pegawai tetap gitu loh. Sehingga debt collector ini berguling setiap hari gitu loh. Ya. Dia itu bergonta-ganti setiap hari. Ya, ini teman-teman semuanya harus dipahami dulu. Jadi kalau semuanya Anda cerna mentah, ketika ada satu ancaman, ketika ada satu desakan, ya, Anda yang panik sendiri gitu loh. Dikit-dikit orang ancam, kami akan datang. Anda sudah beranggapan mereka telah datang ke tempat Anda. Padahal tidak seperti itu, konsepnya tidak seperti itu gitu loh. Kita harus kenali dulu ciri-ciri ini seperti apa. Ya. Begini cara mereka berkomunikasi dengan kita, apakah benar mereka akan datang? Kita timbang dulu. Makanya saya bilangin, gunakan logika gitu loh.
Tapi kata orang yang kontra, logika apa dalam segi hutang? Kalau tidak mempunyai logika, tidak mempunyai otak yang valid, Anda akan dihantam dengan ancaman dan teroran gitu loh. Makanya selalu saya ingatin, jangan stres, jangan panik. Nilai dulu suatu ancaman mereka seperti apa gitu loh. Ini benar atau tidak, atau sebatas ini aja, atau sebatas ini aja. Nilai dulu. Kalau pengalaman kita tidak cukup untuk menilai hal itu, baru kita masuk ke YouTube misalnya, ke Google. Kita cari pengalaman-pengalaman apa sih yang ada di dalam itu. Bukan berarti semua pengalaman bisa juga kita pakai untuk kebutuhan kita ke depan, tidak. Cuman beberapa pengalaman yang hampir mirip, sama nggak mungkin gitu loh. Karena setiap permasalahan dari manusia itu tidak ada yang sama, tapi mirip mungkin gitu loh. Ya, tangan kiri dan tangan kanan aja nggak sama ini, cuman mirip gitu loh. Kalau Anda nggak percaya, coba bentangin tangan Anda di situ. Jadi begitu juga permasalahan manusia ini, tidak ada yang sama, cuman mirip. Ya, hampir-hampir mengarah atau hampir-hampir serupa gitu loh. Kalau sama, mana mungkin sama gitu loh, nggak mungkin. Ya. Dan untuk pinjol ilegal ini tidak akan pernah muncul ke hadapan Anda gitu loh. Saya sudah berulang kali itu. Saya bilangin sama Anda, itu pinjol nggak akan datang gitu loh. Sedangkan yang terdaftar aja berpikir 1000 kali untuk datang, gimana dengan pinjol ilegal? Pinjol ilegal diburu oleh Satgas Waspada Investasi, diburu oleh polisi misalnya. Kayak mana mereka menghadapkan anggota mereka ke tengah publik, sementara mereka segi hukum dan ketahanan hukum mereka tidak ada gitu loh. Ya. Ini buat teman-teman semua ini harus dipahami gitu loh. Jangan asal semuanya Anda cerna ya mampus. Jadi buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan dengan informasi yang seperti ini itu dapat membantu teman-teman semuanya, terutama jangan panik lagi, jangan stres lagi. Ya, intinya tidak semua pinjol itu mendatangi kita ke rumah. Dan setiap pinjol yang mau datang ke rumah, dia akan menilai dulu debetur mana yang akan mereka datangi. Bukan semua debetur mereka datangi. Mereka akan nilai dulu, ini orang kemakan nggak sama dia. Bisa dia tumbangkan nggak orang ini kalau misalnya berhadapan. Itulah yang mereka nilai. Makanya saya selalu bilang kepada Anda, jangan panik. Kalau Anda terus-terusan panik, Anda terus-terusan stres, ini berbahaya ini. Anda akan habis-habisan ditekan. Anda akan habis-habisan dihantam oleh debt collector ini gitu loh. Makanya saya selalu bilang, pikirkan lagi. Kalau Anda mau panik-panikan, pikirkan lagi gitu loh. Ya. Jadi mungkin dari saya mungkin cuman itu dulu. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Ini buat teman-teman semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa lah. Ini udah hari yang ke-10 ya. Dan mungkin nggak beberapa hari lagi, mungkin nggak terasa waktu kita sebentar lagi mau memasuki lebaran gitu loh. Dan lebaran ini saya tahu banget itu kita membutuhkan biaya yang cukup besar. Pertama buat baju anak-anak, buat THR ini segala macam. Mau kita mengiyakan, mau kita menggakkan, tapi ini tetap akan terjadi, biaya kita akan besar. Jadi kalau hari ini Anda masih terfokus dengan hutang Anda, kapan Anda mengumpulkan dan menghadapi ini satu Syawal? Karena semua umat Islam pasti akan merayakan yang namanya Idul Fitri gitu loh. Ya, jadi persiapkanlah sesuatunya, persiapkan mungkin untuk buat kue, untuk baju anak-anak, untuk THR ini segala macam. Kebelakangkan dulu permasalahan hutang pinjol Anda. Ya, mungkin dari saya cuman itu dulu, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Ya, atau Anda juga mau follow Instagram saya juga boleh.